Darwin Núñez didatangkan Liverpool dari Benfica pada tahun 2022 dengan harapan besar sebagai ujung tombak masa depan klub. Namun, sejauh ini ia belum mampu menunjukkan performa terbaiknya di tanah Inggris. Musim ini saja, penyerang asal Uruguay tersebut hanya mampu mencetak 7 gol dari 42 penampilan di semua kompetisi. Sebuah catatan yang jauh dari ekspektasi. Dietmar Hamann, mantan gelandang Liverpool, turut memberikan pandangannya terkait situasi Núñez. Menurutnya, sang striker memiliki bakat mentah yang luar biasa, tetapi belum berada di lingkungan yang tepat untuk mengasah dan memaksimalkan potensinya. Hamann menilai, Bundesliga bisa menjadi tempat yang ideal bagi Núñez untuk membuktikan diri, dan secara khusus merekomendasikan Borussia Dortmund sebagai klub tujuan yang cocok. Liverpool sendiri, diyakini akan memasang harga setidaknya 40 hingga 50 juta pounds untuk melepas Núñez. Real Madrid harus tersingkir dari Liga Champions, usai kalah dari Arsenal di leg kedua perempat final. Bermain di kandang sendiri, Los Blancos harus mengakui keunggulan tim tamu dengan skor 1-2. Kekalahan ini menggenapi hasil buruk mereka, setelah sebelumnya takluk 0-3 di leg pertama. Sepanjang pertandingan leg kedua tersebut, lini serang Madrid tampak kesulitan menembus pertahanan rapat The Gunners. Meski menguasai bola hingga 66%, mereka hanya mampu mencatatkan 3 tembakan tepat sasaran. Menanggapi kekalahan tersebut, kiper Thibaut Courtois memberikan komentar. Terkadang, kami perlu melakukan evaluasi diri, dan melihat segalanya dengan jernih. Saya merasa, kami bermain sebagai tim, tapi mungkin kami harus lebih banyak melakukan pergerakan kolektif daripada aksi individual, ujarnya. Ia menambahkan, ketika ada penjagaan ganda terhadap Vinicius atau Mbappe, kadang kami bisa lolos, tapi sulit untuk melakukan lebih dari itu. Chelsea sempat menempati posisi 4 besar di klasemen Premier League. Namun hasil imbang melawan Ipswich, membuat mereka turun ke peringkat 6, dan memunculkan kekecewaan dari para pendukung. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, mengenai apakah Chelsea benar-benar mengalami perkembangan atau justru jalan di tempat. Menanggapi hal tersebut, Maresca menegaskan bahwa timnya telah menunjukkan peningkatan yang signifikan, dibandingkan 2 musim terakhir. Meski saat ini Chelsea berada di peringkat yang sama seperti ketika Mauricio Pochettino mengakhiri masa kepelatihannya, Maresca menekankan bahwa musim ini timnya hampir sepanjang waktu bersaing di zona 4 besar, sesuatu yang tidak terlihat di musim lalu. Ia juga menyoroti, bahwa pendekatan taktiknya mulai menunjukkan hasil positif. Menurut saya, kami berada di jalur yang benar. Saya tidak berada di sini musim lalu, jadi sulit membandingkan langsung. Tapi musim ini kami jelas bergerak ke arah yang positif, ujar Maresca. Ex-penyerang Real Madrid, Fernando Morientes, menyarankan Rodrigo agar mempertimbangkan untuk berkarir di Liga Inggris, khususnya bergabung dengan Liverpool. Saran ini muncul di tengah ketidakpastian mengenai masa depan Mohamed Salah di Anfield. Meski sang bintang Mesir baru saja memperpanjang kontraknya, faktor usia yang terus bertambah membuat Liverpool perlu menyiapkan sosok penerus. Rodrigo dianggap sebagai pilihan yang tepat untuk menggantikan peran Salah di lini serang. Dengan kemampuan teknis dan potensi besar yang dimilikinya, Morientes percaya bahwa pemain muda asal Brasil tersebut bisa mengisi kekosongan yang mungkin ditinggalkan Salah. Ia juga melihat adanya kemiripan dalam gaya bermain antara Rodrigo dan Salah, yang membuatnya yakin Rodrigo bisa sukses besar bersama The Reds. Saat ini, Rodrigo tampil impresif bersama Real Madrid. Perannya yang menonjol dalam mencetak gol maupun memberikan assist, semakin menegaskan kualitasnya sebagai salah satu pemain top dunia. Barcelona tengah menjalani musim yang mengesankan di bawah kepemimpinan Hansi Flick. Pelatih asal Jerman itu sukses membawa tim meraih gelar Piala Super Spanyol di awal tahun, dan masih berpeluang meraih trofi di 3 ajang lainnya. Meski begitu, masa depan Flick di Camp Nou masih menyisakan tanda tanya. Wakil Presiden Barcelona, Rafa Yuste, mengungkapkan bahwa klub telah melakukan diskusi internal terkait kemungkinan memperpanjang kontrak Flick. Namun hingga kini, belum ada proses negosiasi resmi yang dimulai. Flick yang menandatangani kontrak 2 tahun saat pertama kali datang musim lalu, dinilai layak dipertahankan berkat performa positif yang ditunjukkannya. Meski sempat beredar kabar bahwa Flick telah sepakat memperpanjang kontraknya hingga 2027, Yuste membantah hal tersebut. Dia menekan kontrak 2 tahun yang akan habis pada 2026, dan sejauh ini belum ada pembicaraan resmi, ujarnya. Klub raksasa asal Spanyol, Barcelona, dikabarkan tengah membidik penyerang tajam milik Borussia Dortmund, Serhou Guirassy. Ketertarikan Blaugrana terhadap striker asal Gini itu bukan sekadar rumor belaka. Sejumlah media Spanyol melaporkan bahwa jajaran manajemen Barcelona telah mulai menyusun rencana untuk merealisasikan transfer Guirassy. Performa Guirassy musim ini memang mencuri perhatian. Ia sukses mencetak 13 gol di ajang Liga Champions, serta menambah 15 gol di Bundesliga dari total 39 penampilan. Statistik yang menjadikannya salah satu penyerang paling subur di Eropa saat ini. Dalam laporan yang dirilis oleh Vicajes, disebutkan bahwa pihak klub sudah mulai mencari celah agar bisa memboyong Guirassy ke Camp Nou, mengingat sang pemain sedang berada di puncak performanya. Lautaro Martinez baru saja mengantarkan Inter Milan melaju ke babak semifinal Liga Champions musim ini. Inter berhasil menyingkirkan Bayern Munchen dengan agregat 4-3, dan Lautaro memainkan peran kunci dalam keberhasilan tersebut. Penyerang asal Argentina itu mencetak gol di kedua leg, baik saat bermain di Allianz Arena maupun di Giuseppe Meazza. Menariknya, Lautaro selalu mencetak gol dalam 5 pertandingan terakhirnya di Liga Champions, menyamai rekor Lionel Messi sebagai pemain Argentina,
yang mampu mencetak gol dalam 5 laga beruntun di ajang tersebut. Secara total, Lautaro telah mengoleksi 8 gol dari 11 penampilannya musim ini di Liga Champions, jumlah tertinggi sepanjang karirnya dalam satu musim di kompetisi ini. Dengan setidaknya 2 laga semifinal yang tersisa, peluangnya untuk menambah pundi-pundi gol masih terbuka lebar. Arsenal membuat gebrakan besar di Liga Champions musim ini, dengan menyingkirkan Real Madrid. The Gunners meraih kemenangan 2-1 pada leg kedua perempat final di Stadion Santiago Bernabeu, hasil yang memastikan langkah mereka ke semifinal untuk pertama kalinya sejak tahun 2009. Di balik pencapaian gemilang ini, ada peran penting dari sosok Pep Guardiola. Jelang laga melawan Madrid, pelatih Arsenal, Mikel Arteta, diketahui menghubungi Guardiola untuk meminta arahan dan semangat. Hal ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh Guardiola dalam perjalanan karir Arteta. Arteta bahkan mengungkapkan bahwa dirinya tak akan berada di posisi sekarang tanpa peran sang mentor. Saya meneleponnya pagi ini, karena saya tahu, jika saya bisa berada di sini saat ini, itu sebagian besar berkat dirinya, ujar Arteta. Dia adalah orang yang percaya pada saya, dan memberiku kesempatan menjadi asistennya. Chicago Fire disebut menjadi klub pertama yang secara serius mendekati Kevin De Bruyne, dengan harapan bisa merekrutnya secara gratis pada bursa transfer musim panas mendatang. Informasi ini diungkap oleh jurnalis sepak bola ternama, Fabrizio Romano, yang melaporkan bahwa klub Major League Soccer tersebut telah mengambil langkah awal untuk membawa pemain asal Belgia itu ke Amerika Serikat. Di saat De Bruyne mulai mempertimbangkan babak baru dalam karirnya, Manchester City juga dikabarkan tengah mengincar sejumlah talenta muda Eropa untuk mengisi posisi penting yang mungkin ditinggalkannya. Salah satu nama yang masuk radar adalah Ryan Cherki, gelandang muda milik Olympique Lyon, yang performanya terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Meski Florian Wirtz dari Bayer Leverkusen masih menjadi prioritas utama, harga yang tinggi bisa menjadi hambatan, terutama di tengah rencana perombakan skuad yang tengah dirancang Pep Guardiola. Declan Rice memang didatangkan Arsenal dari West Ham dengan bandrol 105 juta pound, dan ia sudah merasakan atmosfer final Euro bersama timnas Inggris, serta mengangkat trofi UEFA Conference League bersama klub lamanya. Namun, dalam 2 pertandingan perempat final Liga Champions melawan Real Madrid, Rice membuktikan bahwa dirinya bukan sekadar bintang Premier League, ia pantas disebut pemain kelas dunia. Di level pertandingan seperti ini, sekadar memiliki bakat luar biasa tak cukup. Dibutuhkan penampilan istimewa di saat-saat penting, agar perhatian dunia tertuju padamu. Itulah yang dilakukan Rice. Setelah mencetak 2 gol indah dari tendangan bebas di Emirates pekan lalu, aksinya yang mengesankan di leg kedua di Santiago Bernabeu mempertegas satu hal, dunia tak bisa lagi mengabaikan Declan Rice. Real Madrid resmi tersingkir dari ajang Liga Champions musim ini, usai menelan kekalahan pahit dari Arsenal. Meskipun sempat memberikan perlawanan, raksasa La Liga itu tidak mampu membalikan ketertinggalan 3 gol dari leg pertama di Emirates Stadium. Hasil ini, tak hanya menggagalkan langkah mereka ke semifinal, tapi juga menimbulkan tanda tanya besar mengenai arah masa depan tim, termasuk nasib pelatih Carlo Ancelotti. Analis sepak bola Spanyol, Guillem Balague, menyebut momen ini sebagai titik evaluasi penting bagi Los Blancos. Real Madrid sedang berada di titik krusial. Skuad mereka membutuhkan regenerasi, kata Balague. Menurutnya, kekalahan dari Arsenal bukanlah penyebab perubahan, melainkan bukti nyata bahwa perombakan memang sudah mendesak. Untuk Ancelotti, pesan ini seharusnya sangat jelas, sudah waktunya untuk melangkah pergi, ujarnya. Cristiano Ronaldo belum menunjukkan tanda-tanda akan pensiun meski usianya telah menginjak 40 tahun. Dengan kontraknya di Al Nassr yang hampir habis, spekulasi mengenai masa depannya mulai bermunculan. Ada rumor yang menyebutkan kemungkinan ia pindah ke Major League Soccer dan kembali bersaing dengan Lionel Messi. Namun laporan terbaru justru mengindikasikan bahwa Ronaldo lebih condong untuk memperpanjang masa baktinya di Arab Saudi. Menurut Marca, saat ini Ronaldo sedang dalam pembicaraan untuk memperpanjang kontrak dengan Al Nassr selama 2 tahun ke depan. Selain tetap menerima bayaran selangit, yang menarik adalah kabar bahwa ia mungkin akan terlibat dalam kepemilikan klub. Di luar aspek finansial, Ronaldo masih memiliki ambisi pribadi yang belum tercapai. Salah satunya adalah menembus rekor 1000 gol sepanjang karirnya, sebelum memutuskan pensiun dari dunia sepak bola. Penampilan kurang meyakinkan Andre Onana di bawah mister gawang Manchester United, membuat klub mulai mencari alternatif yang lebih solid. Kini, fokus mereka tertuju pada kiper utama AC Milan, Mike Maignan. Menurut laporan dari Kauk Offside, Man United tengah serius mempertimbangkan Maignan sebagai kandidat utama untuk mengisi posisi penjaga gawang musim depan. Proses negosiasi kontrak Maignan yang mandek di Milan menjadi peluang yang ingin dimanfaatkan oleh klub asal Premier League tersebut. Jika Milan memutuskan untuk melepasnya, nilai transfer sang kiper diperkirakan mencapai 40 juta euro. Meski begitu, Manchester United bukan satu-satunya klub yang berminat, karena Chelsea dan Aston Villa juga disebut ikut memburu tanda tangannya. Kini, yang tersisa adalah menanti langkah konkret dari Man United. Apakah Maignan akan benar-benar bergabung ke Old Trafford musim panas nanti, atau Milan masih akan berusaha mempertahankan kiper mereka? Juventus dikabarkan semakin condong untuk mempertahankan Igor Tudor sebagai pelatih kepala permanen hingga setidaknya akhir musim ini. Padahal, awalnya pelatih asal Kroasia tersebut hanya ditunjuk sebagai solusi sementara, menyusul pemecatan Thiago Motta pada Maret lalu. Namun, situasi mulai berubah seiring dengan penampilan impresif tim di bawah arahannya.
Mengutip laporan dari La Stampa, manajemen Juventus mulai melunak setelah melihat tren positif yang ditunjukkan Tudor sejauh ini. Dalam 3 pertandingan awalnya, ia sukses membawa Bianconeri meraih 2 kemenangan penting atas Cagliari dan Lecce, serta mencuri 1 poin berharga saat menahan imbang AS Roma yang tengah berada dalam performa apik. Perubahan taktik yang dibawanya juga disebut mendapat respons positif dari para pemain, yang mulai menunjukkan semangat dan disiplin permainan yang lebih baik di lapangan. Jika performa ini terus berlanjut, kemungkinan besar Tudor akan diresmikan sebagai pelatih tetap dalam waktu dekat. Harry Kane kembali gagal meraih trofi setelah Bayern Munchen tersingkir dari Liga Champions. Kapten timnas Inggris itu tak mampu menyembunyikan kesedihannya usai kekalahan pahit di Giuseppe Meazza. Kegagalan ini menambah panjang daftar musim tanpa gelar dalam karirnya. Pemain berusia 31 tahun tersebut belum sekalipun memenangkan turnamen besar. Kekalahan dari Inter menjadi pukulan emosional yang berat bagi Kane. Dengan kamera merekam momen ia meneteskan air mata di depan para pendukung Bayern. Sepanjang karirnya, Kane kerap berada di ambang meraih gelar, baik di level klub maupun timnas, termasuk menjadi finalis di Euro, Liga Champions, Premier League, dan Piala Liga Inggris. Di Bayern sendiri, ia sudah mengalami kekalahan di final Piala Super Jerman. Kini, waktu terus berjalan, dan peluang untuk meraih trofi semakin menipis bagi sang penyerang. Virgil van Dijk bisa dianggap sebagai salah satu pemain kunci dalam skuad Liverpool. Sejak direkrut dari Southampton, ia menjadi tembok tangguh di lini belakang The Reds. Namun belakangan ini, para pendukung Liverpool merasa khawatir, karena kontrak Van Dijk akan habis pada musim panas mendatang, dan proses negosiasi perpanjangan kontraknya berlangsung cukup sulit. Meski demikian, kabar baik datang pada Kamis kemarin, ketika Van Dijk resmi memperpanjang kontraknya bersama Liverpool. Klub secara langsung mengumumkan, bahwa bek asal Belanda tersebut telah menandatangani kontrak baru berdurasi 2 tahun, yang membuatnya tetap berseragam Liverpool hingga tahun 2027. Van Dijk sendiri menyatakan rasa senangnya, karena bisa terus bermain untuk The Reds, dan ia berharap, bisa melanjutkan kisah indahnya bersama klub tersebut lebih lama lagi. Liga Champions musim ini telah memasuki fase krusial, dengan hanya menyisakan 4 tim, yakni Arsenal, Inter Milan, PSG, dan Barcelona. Keempatnya akan saling bersaing, demi meraih gelar paling prestisius di Eropa. Superkomputer Opta telah melakukan simulasi, untuk memprediksi peluang juara dari masing-masing tim. Dan hasilnya cukup mengejutkan, terutama bagi pendukung Arsenal. Berdasarkan simulasi terbaru, The Gunners memiliki peluang tertinggi untuk menjuarai turnamen ini, yakni sebesar 28,7%. Di babak semifinal, Arsenal akan bertemu PSG yang memiliki peluang juara sebesar 24,0%. Inter Milan menempati urutan kedua, dengan peluang 25,5%. Sementara Barcelona, menjadi tim dengan peluang paling rendah di antara semifinalis, yaitu 21,8%. Pada Maret lalu, sempat diberitakan bahwa Atletico Madrid dan Antoine Griezmann, menyatakan niat untuk melanjutkan kerja sama mereka hingga kontrak sang pemain berakhir pada musim panas 2026. Namun, penurunan performa Griezmann serta absennya ia di sejumlah momen krusial musim ini, memunculkan spekulasi soal kemungkinan kepergiannya. Namun menurut laporan terbaru dari Relevo, Griezmann dipastikan tidak akan hengkang pada musim panas ini. Penyerang berusia 34 tahun tersebut, dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Atletico Madrid untuk memperpanjang masa baktinya hingga tahun 2027. Meski begitu, dalam kontrak barunya, gaji Griezmann akan mengalami pemotongan. Pelatih Diego Simeone, disebut menjadi sosok yang mendorong klub untuk mempertahankan Griezmann. Ia meyakini, bahwa sang pemain masih memiliki peran vital. Manchester United, diketahui tengah mencari penyerang baru untuk memperkuat lini depan mereka. Pelatih Ruben Amorim, dikabarkan belum puas dengan performa Rasmus Højlund sebagai striker utama tim saat ini. Beberapa nama telah dikaitkan dengan klub berjuluk Setan Merah tersebut. Mereka tengah membidik sosok penyerang yang memiliki catatan gol impresif. Menurut laporan dari Kauk Offside, MU kini mengalihkan perhatian ke Italia, dan menunjukkan ketertarikan pada Dusan Vlahovic dari Juventus. Keinginan merekrut Vlahovic, didasarkan pada beberapa alasan. Salah satunya adalah catatan gol sang pemain yang terbilang konsisten dalam 3 musim terakhir bersama Juventus. Selain itu, gaya bermain Vlahovic dinilai sesuai dengan strategi yang dirancang Ruben Amorim. Sehingga, ia dianggap sebagai rekrutan ideal untuk didatangkan pada bursa transfer musim panas mendatang. Pada bursa transfer Januari lalu, Aston Villa berhasil merekrut Marcus Rashford dengan status pinjaman dari Manchester United selama 6 bulan. Bersama The Villains, Rashford tampil gemilang, dan seolah menemukan kembali performa terbaiknya di bawah asuhan Unai Emery. Penampilan apik tersebut, membuat banyak pihak menduga bahwa Aston Villa akan mempermanenkan sang pemain pada musim panas mendatang. Namun, saat ditanya soal kepastian masa depan Rashford, Emery menjelaskan bahwa klubnya belum mengambil keputusan apapun. Saat ini, kami belum bisa memastikan apa-apa terkait kemungkinan mempermanenkan Rashford. Semua akan bergantung pada situasi dan kondisi kami dalam beberapa minggu ke depan, ujar Emery. Chelsea menjamu Legia Warsawa di Stamford Bridge, dalam laga leg kedua perempat final UEFA Conference League. Tim asuhan Enzo Maresca, datang dengan keunggulan setelah menang 3-0 di leg pertama pekan lalu. Namun pada pertemuan kali ini, Chelsea harus menelan kekalahan di kandang sendiri.
Legia Warsawa mencetak 2 gol melalui Thomas Pahart di menit ke-10, dan Steve Kapwadi pada menit ke-53. Sementara Chelsea hanya mampu membalas lewat gol Marco Correa di menit ke-33. Meski kalah 1-2, hasil tersebut tidak mengubah jalannya agregat. Chelsea tetap berhak melaju ke babak semifinal dengan keunggulan total 4-2. Manchester United menjamu Lyon di Old Trafford dalam leg kedua perempat final Liga Eropa. Pada pertemuan sebelumnya, kedua tim bermain imbang 2-2. Kali ini, bermain di hadapan para pendukungnya, MU tampil total demi mengamankan kemenangan. Laga berlangsung sengit selama 120 menit, dengan kedua tim saling kejar mengejar skor. 5 gol setan merah dicetak oleh Manuel Ugarte, Diogo Dalot, Bruno Fernandes, Kobbie Mainoo, dan Harry Maguire. Sementara itu, Lyon memberikan perlawanan lewat gol Corentin Tolisso, Nicolas Tagliafico, Ryan Cherki, dan Alexander Lacazette. MU akhirnya menang 5-4 di leg kedua, dan unggul agregat 7-6, memastikan tiket ke semifinal Liga Eropa.